Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah kita beristirahat, mengembalikan tenaga kita, maka oleh Allah Ta'ala atas takdirnya kita bisa menjalani aktivitas hidup kembali. Maka marilah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala, terutama akal, pikiran, dan hati yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita optimalkan untuk merenungi, mengilmui apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangannya, untuk selanjutnya tidak berhenti hanya sekedar ilmu dan pengetahuan dan pemahaman, tetapi marilah bersama sedikit demi sedikit kita amalkan dalam kehidupan kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama mempelajari agama kita. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kezaliman dan bagaimana agama kita, Allah Ta'ala dan Rasulullah, melarang kita berbuat zalim dan perintah agar kita mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, menurut kesepakatan para ulama, terutama yang mendalami tentang bahasa, mereka sepakat mendefinisikan zalim sebagai menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan daripada zalim adalah adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, zalim dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 3, sesuai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, az-zulmu thalathah, bahwa kezaliman itu ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah fazulmun la yatrukuhullah, yaitu kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah zulmun yaghfiru, yaitu kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah zulmun la yaghfir, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan, fa'amma zulmul ladzi la yaghfir, adapun kezaliman yang tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala adalah fasyirku la yaghfiruhullah, kesyirikan adalah merupakan sebuah kezaliman besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Perilaku syirik, yaitu menduakan, menyekutukan, mendampingi beserta Allah sebagai sembahan dan yang diibadahi. Itulah
kezaliman yang tidak pernah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa amma zulmul ladzi yaghfir, adapun kezaliman yang akan bisa diampuni oleh Allah Ta'ala adalah alladzi la yaghfir, fa zulmul abdi fima bainahu wa baina rabbik. Yang pertama, bahwa kezaliman yang diampuni oleh Allah Ta'ala adalah kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya. Dan wa amma zulmu alladzi la yatruk wa zulmul ibad, dan kezaliman yang tidak ditinggalkan adalah kezaliman di antara para manusia. Di sini disebutkan fayaqtasullah ba'dahum min ba'd, maka kelak Allah akan memberikan hukuman atau qisas atau balasan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kezaliman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri darinya, dan Allah selalu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Allah Ta'ala selalu bertindak adil, penuh hikmah, dan demi kemaslahatan makhluk secara keseluruhannya. Maha suci Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala tidak akan membedakan dua hal yang sama, dan tidak pula menyamakan dua hal yang berbeda. Allah, saudaraku yang berbahagia, juga tidak akan memberikan hukuman kecuali kepada yang berhak memperoleh hukuman. Dan Allah pun meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, karena yang demikian itu merupakan bagian dari hikmah. Dan Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada orang-orang yang baik lagi bertakwa. Inilah keadilan hakiki dari Allah Ta'ala, tidak sebagaimana keadilan yang ada di dunia ini. Ada sedemikian banyak orang yang melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang besar, kezaliman yang luar biasa, tapi dia tetap bisa tersenyum dan tertawa lebar karena hukum di dunia tidak bisa menjangkaunya. Namun banyak juga orang yang sebenarnya kesalahannya tidak seberapa dan bahkan mungkin dia dizalimi, namun justru dia yang memperoleh hukuman. Berbeda sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang berbahagia. Allah berjanji tidak pernah sama sekali akan menzalimi orang-orang yang berbuat soleh, beramal soleh dan bertakwa kepadanya. Seandainya pun saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dirasakan oleh kita sedemikian banyak ujian cobaan yang menimpa kita, itu semata-mata bukan karena kezaliman Allah kepada kita. Tetapi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala dengan berbagai ujian cobaan sedang menguji kita, apakah betul iman kita kepada Allah Ta'ala murni atau kita hanya pura-pura beriman. Apalagi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Ta'ala melalui Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang akan dijadikan baik oleh Allah Ta'ala dalam kehidupannya, maka kepadanya akan diberikan berbagai ujian dan cobaan. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 18, saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma lidzalimina min hamim wala safi'i yuta'. Inilah saudaraku yang berbahagia, bagaimana akibatnya orang-orang yang berbuat kezaliman di dunia ini. Orang-orang yang zalim, demikian kata Allah Ta'ala, tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala bara', Allah Ta'ala berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu, mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu bukan pada tempat, pada tugas, pada hal-hal yang sebenarnya harus dia lakukan. Allah Ta'ala, saudaraku yang berbahagia, memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman karib yang bisa memberi manfaat kepada mereka. Boleh jadi mereka seolah-olah di antara para zalimin, di antara konco-konco mereka, orang-orang yang sama-sama berbuat zalim, seolah-olah ada ikatan persaudaraan, seolah-olah saling membantu. Tapi orang-orang yang zalim, yang dikendalikan oleh iblis laknatullah, tatkala yang satu celaka, maka semuanya berlepas diri. Di sini sudah jelas disebutkan, seandainya pun mereka mau membantu kawannya sesama zalim, sesama zalimin, akan tetapi tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahkan orang-orang yang zalim ini telah terputus dari mereka segala sarana menuju kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala juga berfirman, saudaraku yang berbahagia, wa ma lidzalimina min nasir. Dan bagi orang-orang yang zalim itu sekali-kali tidak ada penolong atau pelindung baginya. Inilah saudaraku yang berbahagia. Sekali lagi marilah, tatkala ada terminologi, ada istilah-istilah, ada nama-nama pangkat yang jelek-jelek, apakah itu munafik, apakah itu zalim, apakah itu kafir atau itu musyrik, sekali-kali kita jangan menunjukkan telunjuk kita kepada orang lain. Tapi marilah kita introspeksi diri dalam kaitannya dengan kezaliman ini. Marilah kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan kita sudah melakukan perbuatan zalim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hendaklah engkau semua khawatir, hendaklah engkau semua takut kepada kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, wasiat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar hidup kita memperoleh keterangan, memperoleh nur cahaya, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu agar kita berbuat adil, karena dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah sebuah kepekatan, sebuah kegelapan pada hari kiamat. Dan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini juga yang perlu kita perhatikan sekali, dan jangan sekali lagi menunjuk orang lain, tapi marilah kita introspeksi diri. Wattaqus suh, dan janganlah kamu kikir, janganlah kamu tamak serakah. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya kekikiran, kebahilan, keserakahan, ketamakan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wa ustahallu maharimahum. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Kekikiran, keserakahan, ketamakan mendorong manusia untuk melakukan pertumpahan darah, permusuhan satu orang dengan orang yang lain, satu saudara dengan saudara yang lain.
dan kekikiran serta ketamakan dan keserakahan inilah yang telah membawa orang-orang menghalalkan wanita-wanita atau pria yang diharamkan bagi mereka. Merebaknya perzinaan adalah dikarenakan karena keserakahan ini. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Di sini kekikiran dan kezaliman disejajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Marilah sekali lagi kita introspeksi diri. Jangan-jangan dalam keseharian kita telah berbuat zalim, berlaku tidak adil bahkan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita zalim terhadap diri sendiri? Disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu derajat orang yang beriman yang paling rendah adalah zalimul li nafsi, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang diberi oleh Allah Ta'ala berbagai bekal, berbagai modal, tapi tidak dimanfaatkan. Diberi akal tidak pernah untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, baik yang bersifat kauli maupun yang bersifat kauni. Dia diberi hati, diberi mata, diberi telinga, tetapi tidak pernah untuk melihat, mendengarkan, dan merasakan. Dia diberi anggota badan, tidak pernah dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk kezaliman. Yang dikerjakannya adalah kemaksiatan-kemaksiatan melulu. Dan di sini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kezaliman dalam hadis ini disejajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat kikir. Sedemikian banyak di antara kita dan barangkali diri kita sendiri yang takut kita ini menjadi jatuh miskin lantaran kita dermawan. Kita, saudaraku yang berbahagia, lebih taat, lebih menuruti, lebih percaya kepada janji-janji iblis, bahwa apabila kita banyak bersedekah, apabila kita banyak membantu, maka kita bisa jadi jatuh miskin. Kita sama sekali tidak pernah mendengarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, bahwa apabila kita mau fisabilillah, menegakkan agama Allah, kita menginfakkan harta kita, membantu orang lain, dan dengan harta yang ada pada kita membantu berdirinya kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kita seolah-olah sangat kikir. Cobalah mari kita introspeksi diri. Kira-kira berapa persen dari penghasilan kita yang kita infakkan fisabilillah, saudaraku yang berbahagia? Apakah dengan kekikiran kita itu kita sudah menjadi kaya raya? Apakah kita khawatir bahwa apabila kita banyak berderma, kita tidak kikir, kemudian dijamin kita menjadi orang kaya? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dia pasti yakin bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala adalah seperti menanam satu biji. Dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon dengan 7 cabangnya, di mana masing-masing cabangnya tumbuh 100 biji. Sehingga tatkala kita hitung 7 cabang dikalikan 100, ada 700 kali biji. Saudaraku yang berbahagia, menurut firman dan janji dan ketentuan Allah Ta'ala, bahwa barang siapa yang infak fisabilillah, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Dan sekali lagi saudaraku yang berbahagia, jangan pernah kita hanya berpikir itu akan kita terima di akhirat besok, tidak. Tetapi Allah jadikan itu semua akan dikembalikan kepada kita di dunia ini. Saudaraku yang berbahagia, apabila kita melihat sirah para sahabat, Abdurrahman bin Auf misalnya, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lain-lain, orang-orang kaya dan super kaya waktu itu, betapa mereka luar biasa di dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Tetapi mereka tambah kaya, dan tambah kaya. Dan saudaraku yang berbahagia, terutama zakat. Makna zakat, zakah adalah membersihkan dan menumbuhkan. Justru Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita dengan kita mengeluarkan zakat, harta kita menjadi bersih dan tumbuh, bukan menjadi kotor dan malah tambah sedikit. Marilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jangan menunggu penelitian,
Yakinlah kita kepada firman Allah Ta'ala. Yakinlah kita kepada ajaran-ajaran agama kita. Saudaraku yang berbahagia, dari hadis tadi dapat kita ambil kandungannya. Yang pertama adalah larangan dan peringatan keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita apabila kita melakukan kezaliman. Kemudian yang kedua, saudaraku yang berbahagia, kezaliman itu tidak hanya bersifat maknawiyah belaka, tetapi dia merupakan sesuatu yang real. Kemudian yang ketiga, sifat kikir adalah merupakan musuh orang-orang yang beriman. Sebab di antara sifat-sifat orang yang mukmin atau beriman adalah pemurah dan dermawan. Kikir dan zalim, saudaraku yang berbahagia, adalah merupakan salah satu sebab tersebarnya kejahatan. Kita bisa lihat saat ini, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, biasanya kezaliman dan perzinahan serta saling bunuh membunuh atau kerusakan itu berentengan. Misalnya, saudaraku yang berbahagia, ada banyak di antara kita yang oleh Allah Ta'ala diberi jabatan, kewenangan, kekuasaan. Yang pertama, mereka memakan yang bukan haknya. Itulah kezaliman. Mestinya uang rakyat, tapi dia korupsi. Mestinya dia bekerja untuk rakyat, tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan kelompoknya. Inilah bentuk kezaliman. Dan setelah dia memperoleh, maka tindakan berikutnya adalah dia kikir, serakah, tidak pernah merasa selesai dan puas. Orang yang sudah melakukan kezaliman dan kemudian keserakahan adalah seperti minum air laut. Tatkala dahaga, dia bukan tambah hilang, tetapi dia terus-menerus tambah dahaga dan ingin minum lagi, ingin minum lagi. Dan bisa kita saksikan, saudaraku yang berbahagia, lantaran kezaliman, keserakahan, maka muncul saling permusuhan dan perbunuhan. Dan biasanya, saudaraku yang berbahagia, perzinahan juga melekat kepadanya. Banyak kita saksikan, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang-orang yang berselingkuh, dan mereka sering ditangkap di hotel-hotel, bukan hanya sendirian, tapi beserta dia ada perempuan yang cantik. Inilah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa kezaliman dan kekikiran, keserakahan adalah merupakan perbuatan dosa besar yang bisa menyebabkan kebinasaan di dunia dan kesedihan yang mendalam pada hari kiamat kelak. Ketamakan terhadap dunia, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, akan menyeret umat kepada perbuatan kemaksiatan dan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan keji. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang namanya kezaliman ini bukan hanya semata-mata urusan harta, saudara. Perbuatan kezaliman adalah juga bagaimana seseorang memberikan fasilitas, bagaimana seseorang memberikan peluang terhadap tegaknya amal soleh. Orang yang adil adalah tatkala dia tidak bisa dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan lisannya, dengan pikirannya, dia tidak bisa berbuat amal kebaikan, maka dia beri kesempatan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Jangan kemudian dia berbuat zalim. Apalagi, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, menghalang-halangi orang yang mau berbuat soleh. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, amal fisabilillah, saudaraku yang berbahagia, bisa dengan amwal, dengan harta, bisa juga dengan lisan kalau dia tidak mempunyai harta, bisa juga dengan tenaga, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Apabila tidak punya amal, tidak punya mal, tidak punya harta, dan juga tidak pandai ngomong, dia bisa dengan tenaganya. Dan kalaupun tidak, dia mestinya membiarkan agar amal soleh itu tegak. Yang difikirkan pertama kali, saudaraku hamba Allah Ta'ala, bukan justru dia menghalang-halangi tegaknya sebuah amal soleh. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama kita memiliki pandangan jauh ke depan. Jangan sampai apa yang kita lakukan
demi keselamatan kita di dunia ini, demi kenyamanan kita di dunia ini, demi ketentraman hati kita di dunia ini, tetapi kita membiarkan lepas begitu saja ketentraman, kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Ibaratnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau memang kita tidak memiliki apa-apa untuk kita dermakan, untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pemberian kesempatan orang beramal soleh itu adalah sebuah amal soleh juga. Dan barangkali saudaraku hamba Allah yang berbahagia, justru kerepotan kita sedikit di dunia ini, kekurang nyamanan kita di dunia ini, boleh jadi itulah yang akan menjadikan kebaikan kehidupan kita kelak di akhirat yang akan datang. Marilah kita berpikir panjang ke depan, saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Seorang ulama menyatakan, barang siapa yang tidak ingin repot, yang tidak ingin susah, yang tidak ingin capek di dunia, pasti dia akan repot, akan capek, dan akan susah di akhirat kelak. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam melakukan amal soleh, di dalam kita menjalankan, merealisasikan aizul Islam wal muslimin, adalah mungkin kecapean yang kita alami, yang kita derita. Tetapi seorang ulama menyatakan, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, barang siapa yang tidak ingin capek di dunia, barang siapa yang tidak ingin capek di alam kehidupan sekarang ini, tidak ingin repot, maka dia akan capek di akhirat. Di dunia ini saudaraku, jangan sekali-kali kita merasa tentram dan capek apabila kita menginginkan ketentraman, istirahat besok di akhirat kelak. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya harta kita, fisik kita, ilmu kita, kekuasaan kita, kita harus lakukan dengan penuh keadilan dan tidak kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu pada tempat yang sesungguhnya. Jangan sampai saudaraku yang berbahagia, kita menjadi berbuat zalim. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, disebutkan bagi orang-orang yang tidak memberikan haknya kepada orang yang memang dia memiliki kesempatan untuk menikmatinya, maka besok di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pastilah kalian akan dituntut untuk menunaikan hak-hak kepada pemiliknya di hari kiamat kelak. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bentuk kerepotan dan kesusahan kita di akhirat besok. Apabila kita tidak memberikan hak kepada orang yang punya, tidak berlaku adil, dan kita berbuat zalim di dunia ini, maka di akhirat kita akan dituntut untuk mengembalikannya. Bahkan saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hatta yuqada lissatil jalja minasyatil qarna. Bahkan dinyatakan di sini, sampai-sampai kambing yang tidak memiliki tanduk akan diberi hak untuk membalas menanduk kambing yang memilikinya. Di dunia barangkali seseorang tidak memiliki kemampuan, tidak berdaya karena kelemahannya terhadap orang-orang yang menzalimi. Tetapi di akhirat kelak, saudaraku yang berbahagia, Allah Ta'ala akan memberi kesempatan kepadanya yang dizalimi itu untuk membalasnya. Dari hadis ini, saudaraku yang berbahagia, yang diriwayatkan oleh Muslim, menunjukkan secara gamblang tentang pengumpulan semua binatang termasuk kita pada hari kiamat, serta pengembalian hal-hal yang dulu dizalimi yang dialami oleh umat manusia. Diberlakukannya hukuman qisas antar binatang, saudaraku, sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, apalagi terhadap manusia. Seseorang yang dianiaya, zalim adalah perbuatan aniaya dalam bahasa Indonesia, bahasa kita, karena tidak memiliki kekuatan,
Kekuatan ini barangkali juga kekuatan lisan. Kekuatan ini juga mungkin kekuatan mayoritas. Sebab ada di antara kita, saudaraku yang berbahagia, ada yang namanya diktator mayoritas. Dengan suara yang banyak, maka amal soleh bisa dihalang-halangi. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa diberlakukannya hukum kisos antar binatang dan juga bagi manusia, ini adalah merupakan sesuatu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap binatang saja yang tidak punya taklif atau kewajiban menjalankan agama, kepada mereka diberikan kesempatan untuk membalas. Apalagi terhadap manusia. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka dari hadis ini tersirat keharusan untuk memberi hak kepada para pemiliknya. Kalau memang itu miliknya dan akan dijadikan, akan dimanfaatkan untuk aktivitas dia yang tidak mengganggu masyarakat pada umumnya, maka semestinya dia berikan hak itu. Kemudian, saudaraku yang berbahagia, Allah memberlakukan pembalasan serupa terhadap pelaku kezaliman, yaitu dengan mengambil kebaikan pelaku kezaliman itu dan menjauhkan keburukan orang yang dizalimi. Inilah balasan Allah Ta'ala. Bahwa terhadap orang-orang yang zalim ini, walaupun mungkin dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, puasanya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya barangkali sekali dua kali, maka itu akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Dan bahkan di sini dinyatakan, bahkan orang-orang yang dizalimi akan dijauhkan dari keburukan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah bagaimana mestinya kita harus menjaga keadilan. Kita tidak berlaku zalim. Sebab kezaliman dan keserakahan betul-betul akan bisa menjadikan tatanan kemasyarakatan kita menjadi porak-poranda. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah renungan kita untuk kali ini. Sekali lagi, marilah kita saling introspeksi diri, muhasabah diri. Jangan pernah kita menepuk dada kita bahwa kita sudah berbuat adil dan kita sudah berperilaku dermawan. Adil, apakah kita dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan akal pikiran kita, dengan kesempatan-kesempatan yang kita miliki, sudah menjadikan semuanya ada pada tempatnya? Kemudian, apakah kita di dalam keseharian kita sudah bersifat dermawan? Jangan-jangan kita adalah termasuk orang-orang yang kikir. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.